Kisah Julaibib, sahabat Rasulullah, yang belum pernah kita ketahui bagaimana kisah dari Julaibib ini. Julaibib adalah sahabat Rasul yang banyak orang hampir tidak mengenalinya. Karena Julaibib adalah orang di mana dia sangat dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dinamakan Julaibib karena dia bertubuh kelihatan sangar, kekar, bungkuk, sehingga banyak sekali masyarakat sekitar yang tidak suka dengan Julaibib. Julaibib tidak bernasab, sehingga pada masyarakat zaman itu jika tidak ada yang bernasab, maka orang tersebut banyak dikucilkan. Julaibib yang kerdil, yang pendek, yang tidak memiliki rumah. Kemudian dia bertidur beralaskan tangan. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Tapi Rasul sangat menyayanginya. Suatu ketika Julaibib bertemu dengan Rasul. Dan Rasul bertanya, "Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah?" Julaibib berkata, "Wahai Rasul, apalah daya, saya orang yang seperti ini. Tidak mungkinlah ada orang yang menyukai saya." Selang beberapa hari, ketemu lagi dengan Rasul. "Hai Julaibib, tidakkah kamu menikah?" Pertanyaan diulang lagi oleh Rasul dan jawaban yang sama oleh Julaibib. "Ya Rasulullah, manalah ada orang yang mau dengan saya. Manalah ada orang tua yang mau menikahkan putrinya kepada saya." Selang beberapa hari berikutnya, Rasul bertemu lagi dengan Julaibib dan bertanya hal yang sama. "Hei Julaibib, tidakkah kamu menikah?" Julaibib mengatakan yang sama. "Ya Rasulullah, manalah ada orang yang mau menikahkan putrinya dengan saya." Akhirnya Rasulullah membawa Julaibib ke suatu rumah di mana di sana adalah pimpinan Ansor. Rasul menginginkan putri dari keluarga tersebut untuk menjadikan Julaibib sebagai suaminya. Betapa bangganya, bahagianya yang namanya keluarga Ansor bahwa Rasul mau meminang putrinya. "Akan banyak rahmat yang datang di dalam kehidupanku." Begitulah kata si ayah dari putri tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Rasul berkata bahwa putrimu bukan untuk saya, tapi putrimu akan saya nikahkan dengan Julaibib. Apa yang terjadi? Ternyata si ayah putri tersebut, dia pulang, kemudian dia berkomunikasi dengan istrinya. "Wahai istriku, apa yang harus kita lakukan? Rasul meminta putri kita untuk menikah dengan Julaibib." Istrinya terbelalak. "Hah? Dengan Julaibib? Gak mungkin. Orang yang tidak bernasab, orang yang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana anak kita dinikahkan dengan Julaibib? No, tidak. Istrinya mengatakan seperti itu. Sedang bergelutnya antara si suami dan istri ini, terdengarlah dengan putrinya. Putrinya datang, "Ada apa ayah? Ada apa ibu?" Ternyata setelah dijelaskan bahwa anaknya mau dinikahkan dengan Julaibib. Putrinya yang soleha mengatakan, "Kenapa ayah mengatakan seperti itu, melarang saya? Padahal yang meminta adalah Rasul, ayah. Kalau Rasul yang meminta berarti itu adalah kebaikan untuk kita semua. Saya menerima Julaibib sebagai suami saya." Datanglah putri tersebut ke Rasulullah dan Rasulullah mendoakan putri tersebut, memberikan kebaikan, memberikan rahmat kepadanya, memberikan kebaikan, memberikan rahmat kepada si putri tersebut yang soleha.
Alhasil apa yang terjadi? Suatu ketika terjadinya perang, Julaibib ikut bersama Rasul untuk melaksanakan perang dan meninggalkan istrinya. Dan suatu ketika setelah perang selesai, Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku semuanya, adakah yang belum terlihat? Saya masih belum kelihatan. Apakah ada yang masih tertinggal di dalam peperangan?" Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, semua sudah selesai, semua sudah berakhir, dan semua sudah dihitung bahwa semuanya telah terpenuhi semuanya." Rasulullah bertanya lagi, "Adakah yang masih tertinggal?" Sahabat yang lain mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Sampai 3 kali Rasul mengatakan, "Adakah yang masih tertinggal?" Dan jawaban mereka sahabat sambil memerah pipinya mengatakan tidak ada yang tertinggal. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa ada 1 orang yang tertinggal. "Saya belum melihat namanya Julaibib. Di mana Julaibib? Silakan cari Julaibib. Di mana Julaibib? Karena saya tidak melihatnya." Ternyata sahabat Rasul mencari-cari dan ditemukanlah Julaibib. Julaibib telah meninggal, yang di sebelah-sebelahnya itu udah 7 orang yang telah terbunuh oleh Julaibib. Ternyata apa yang terjadi? Julaibib meninggal dan dikafani serta disolati oleh Rasul. Julaibib bagian dari diri saya. Bagian dari diri saya ada di Julaibib. Ternyata Julaibib telah ditunggu, telah dirindukan oleh para bidadari surga. Bidadari surga menunggu Julaibib. Bidadari surga telah menantinya, dan putri dari pimpinan Ansor yang telah menjadi istri Julaibib dikalahkan oleh bidadari surga. Sehingga kebaikan yang didoakan oleh Rasulullah kepada putri tidak berlangsung lama, sehingga Julaibib meninggal dan telah ditunggu oleh para bidadari surga. Hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, kisah dari Julaibib ini tentang apa yang dirindukan oleh surga. Siapa saja yang dirindukan oleh surga. Golongan apa saja yang dirindukan oleh surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa ja'alahu qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit materi 4 golongan yang dirindukan surga. Sholawat dan salam kita selalu curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah kita bisa seperti saat ini. Apa yang dikisahkan oleh Julaibib yang dirindukan oleh para bidadari di surga. Sehingga ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa saja 4 golongan tersebut? Yang pertama, dialah yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab umat manusia, dan selalu dikatakan bahwa kitab ini harus kita amalkan. Kita baca dan kita amalkan. Sehingga mereka yang suka membaca Al-Quran, dia adalah salah satunya yang dirindukan oleh surga. Kita melihat banyak sekali saat ini yang sedikit sekali membaca Al-Quran. Padahal dengan membaca Al-Quran, kita bisa membuka semuanya wawasan. Di dalam Al-Quran ini ada ilmu pengetahuan. Apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman umat manusia. Sekarang banyak sekali pondok-pondok untuk mengadakan tahfidz Quran. Sehingga banyak anak yang lulusan dari pondok tersebut atau dari sekolah-sekolah agama yang bisa lulus dengan juz 1, juz 2 sampai juz 30 selesai. Itu luar biasa.
Karena orang yang bisa atau orang yang menghafal Al-Quran, insya Allah dunia akhirat dia akan dilindungi oleh Allah. Golongan yang kedua yaitu yang selalu menjaga lisannya. Orang yang selalu menjaga lisannya dari keburukan, insya Allah dia akan dirindukan oleh surga. Orang yang suka mencaci maki, kebalikannya, orang yang suka memfitnah, orang yang suka menghina, itu akan dijauhkan dari surga. Maka untuk itu kita harus sama-sama mengajak anak-anak, terutama anak-anak yang kecil. Karena anak-anak kecil itu akan meniru mereka yang sudah dewasa. Mereka anak-anak yang kecil, biasakanlah dengan kata-kata yang lemah lembut, yang halus, yang jauh dari bahasa-bahasa yang tidak dibenarkan. Ajarilah anak-anak kecil tersebut bahasa-bahasa yang halus. Jangan sampai membuat bahasa-bahasa yang kotor. Lebih baik kita diam daripada kita berbuat atau berbicara dengan yang sangat menyakitkan orang lain. Lidah memang tidak bertulang, sehingga lidah bisa menyakitkan, bisa lebih pedas dari pedang, lebih bahaya dari pedang. Jaga lisan. Yang ketiga, golongan siapa yang dirindukan oleh surga? Golongan yang ketiga, mereka yang suka memberi kepada mereka yang kelaparan. Kalau melihat orang yang kelaparan atau ada orang yang membutuhkan makanan, berikanlah. Berikanlah makan kepada mereka yang membutuhkan. Karena dengan kita memberikan makanan, itu sama seperti halnya sodako yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan akan diganti. Sehingga kita sesama umat manusia harus melihat sekeliling kita. Apakah memang ada di tetangga kita, atau mungkin di luar, atau mungkin ada pengemis yang memang betul-betul membutuhkan makan. Atau mungkin ada orang gila yang mencari makan, berilah. Karena memberikan makan tidak memandang siapa itu yang kita berikan. Entah itu orang gila, entah itu pengemis, entah itu siapapun tetangga atau bahkan anak kecil sekalipun. Sebaiknya kita berilah makan jika mereka kelaparan. Yang keempat, golongan siapa yang bisa dirindukan oleh surga? Yang keempat adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan ini, sekarang ini, kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka kita adalah salah satu termasuk golongan keempat yang dirindukan tersebut. Tentunya puasa yang sungguh-sungguh dengan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala. Bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan itu betul-betul tidak ada beban sama sekali. Nah, saudara-saudaraku yang yang dimuliakan, saudara-saudaraku yang berada dimanapun, bahwa yang namanya golongan, 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama adalah mereka yang menghafal Quran, yang membaca Quran. Yang kedua, mereka yang menjaga lisan. Yang ketiga, mereka yang suka memberi makan mereka yang kelaparan. Dan yang keempat adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa menjadi salah satu manusia yang dirindukan surga. Seperti halnya cerita Julaibib yang dirindukan oleh para bidadari surga. Kita pun semua bisa menjadi seperti Julaibib yang dirindukan oleh surga. Amin, amin ya robbal alamin. Lebih baik diam daripada kita mengatakan yang tidak baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat cerita kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.